Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan untuk soal nomor satu tentang sistem parkir palang otomatis. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Ada Pandu Lutfiansyah, Pipo Ariandra, Rafif Muhammad, dan saya sendiri, Syed Muhammad Rafif Fatwadilaga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang void setup. Oke, di function setup kita melakukan set terhadap mode pada pin dan melakukan inisialisasi beberapa kepentingan seperti inisialisasi serial, blink, dan memberikan interval pengiriman data. Di sini ada juga serial begin, memulai atau inisialisasi serial untuk menampilkan hasil output yang diberikan oleh sensor atau menampilkan variabel. Kemudian ada pin mode. Di pin mode ini terdapat parameter pertama yaitu LED yang didefinisikan sebagai LED pin dan bertindak sebagai output pada pin 13. Kemudian ada juga trigger pin dan echo pin yang terletak pada pin 27 sebagai input. Kemudian di sini ada juga LED setup. LED setup ini berisikan setup untuk LED control yang nantinya digunakan untuk buzzer berisikan channel, frekuensi, dan resolusi bit. Kemudian di sini ada LED attack pin berisikan pin dari buzzer dan channel dari buzzer tersebut. Ada juga blink.begin digunakan untuk melakukan koneksi antara alat atau things dengan cloud dengan memanfaatkan platform blink. Function begin terdiri dari out, SSID, password, dan diikuti dengan alamat blink dan port yang diset dalam bentuk 80. Kemudian di sini ada juga set interval. Di sini set interval melakukan set interval pemanggilan function send data yang digunakan untuk melakukan pengiriman data ke cloud platform atau blink. Perkenalkan, nama saya Pipo Ariandra, MPM 1935107749. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang kedua yang berupa tentang bagaimana cara membaca jarak. Di sini adalah float resistance atau function resistance, merupakan function yang digunakan untuk mendapatkan jarak dari sensor ultrasonik ini dan bentuk output berupa nilai jarak dalam satuan senti. Selanjutnya nilai dari pengembalian dalam pengembalian function tersebut disimpan pada variabel instant. Selanjutnya ini ada digital write trigger pin. Ya, di sini terbagi dua, allow sama hack, yang digunakan untuk memicu sensor dari ultrasonik ini untuk keperluan mendapat durasi gelombang suara nantinya. Selanjutnya ini ada durasi ini yang disimpan dalam variabel duration yang didapatkan dari fungsi pulse in dari pin echo yang merupakan pin input atau masukan sensor. Selanjutnya ini adalah merupakan hasil dikembalikan berupa jarak cm dan formula duration yang dikali 0.034 dibagi 2. Saya Pandu Lutfiansyah akan menjelaskan tentang function check new vehicle. Di sini memerlukan 4 parameter, yaitu berupa float distance, float ref distance, bool new distance. Lalu nilai dari function tersebut disimpan dalam variabel isNew. IsNew adalah variabel boolean yang diset dengan nilai defaultnya false. Lalu ada if, yaitu jika jaraknya itu kecil atau sama dengan 10 cm dan jaraknya itu baru atau bernilai true, dan jarak sebelumnya besar dari 10 dan jarak saat ini tidak sama dengan jarak sebelumnya, maka nilai variabel isNew akan bernilai true. Yaitu
kembalikan nilai dari variabel is new ke nilai semula ya. Lalu variabel is new ini dipakai pada kondisi if, yaitu jika is new bernilai true, maka tambah jumlah nilai kendaraan dengan menambahkan nilai variabel count dengan satu nilai, yaitu tampilkan jarak dari variabel distance dan juga tampilkan jumlah kendaraan dan variabel count, dan set LEDC red tone yang berisikan channel dan frekuensi. Lalu bunyikan buzzer dengan menggunakan red note yang berisikan channel, note, dan oktavnya. Lalu di sini menggunakan digital red LED pin height untuk menghidupkan lampu dan mengubah nilai is new distance menjadi false. Lalu else atau jika tidak, set nilai is new distance-nya menjadi true dan setting LED pin menjadi low atau matikan LED ya, dan juga hentikan bunyi buzzer ya. Di luar kondisi if ini, ambil nilai jarak sebelumnya yang baru. Perkenalkan, nama saya Rafiq Muhammad. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan pengiriman data dari alat atau things ke dalam Blink nantinya. Baiklah, langsung saja saya akan langsung menjelaskan codingannya. Di sini kita mulai terlebih dahulu dari melakukan import terhadap library-nya, library Blink ESP. Kita menggunakan Blink Simple ESP 32. Lalu di sini kita buat objek timer dari kelas Blink timer. Kita buat juga LED1, objek LED1 dengan virtual pin 14. Nanti virtual pin ini dapat kita lihat dari demonya dari kelas widget LED. Oke. Lalu di sini kita buat dua variabel baru, jumlah kendaraan dan jarak. Jumlah kendaraan bertipe data integer dan jarak bertipe data float yang nantinya akan dikirimkan ke Blink. Oke. Lalu di sini ada out dalam bentuk string. Ini kita dapatkan dari Blink. Oke, lalu SSID-nya, ini SSID dari WiFi karena kita menggunakan walkway. Kita isi aja dengan walkway guys. Lalu variabel password kita kosongkan aja karena kita menggunakan walkway. Oke, lalu di sini, nah ini function yang digunakan untuk mengirimkan data. Kita menggunakan function send data. Kita menggunakan Blink dengan menggunakan metode virtual write pin berapa, virtual pin berapa. Di sini kita menggunakan virtual pin 13 untuk widget jumlah kendaraan. Lalu kita masukkan variabel jumlah kendaraan. Lalu di sini kita lakukan Blink .virtual write menggunakan metode virtual write. Virtual pin 0 itu kita gunakan untuk widget jarak. Jadi kita masukkan aja variabel jarak. Oke, lalu di sini di bagian setupnya. Nah, di sini kita inisialisasi Blink beginnya, kita inisialisasi dari Blinknya. Kita menggunakan metode begin, kita masukkan out pada parameter pertama dari variabel sebelumnya. Kita masukkan SSID-nya, kita masukkan passwordnya, lalu URL dari Blink-nya, lalu portnya port berapa? Ini port 80. Oke, lalu kita gunakan timer. Kita lakukan set interval. Ini digunakan untuk memberikan interval atau rentang waktu sebelum function dipanggil, function send data dipanggil. Oke. Parameter pertama itu waktunya 3 milisecond dalam bentuk milisecond, lalu function untuk mengirim datanya send data. Oke. Nah, lalu di bagian masuk ke bagian loop. Nah, di sini jarak itu didapatkan dari distance yang didapatkan dari function rate distance. Oke. Lalu untuk jumlah kendaraan kita dapatkan dari kondisi jika is new bernilai true, maka LED 1 yang udah kita buat objeknya sebelumnya kita set on, maka di Blink akan hidup LED-nya. Lalu jumlah kendaraan kita ambil dari nilai clock dan nilai count. Oke, jika is new itu bernilai false, maka kita set LED 1 off. Jadi lampu LED pada Blink akan mati. Lalu agar Blink-nya berjalan, kita langsung aja kita gunakan Blink dengan menggunakan metode run. Lalu kita jalankan timernya dengan menggunakan timer.run. Oke, jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya mengenai codingan pengiriman data. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai demo alat atau project yang telah kami buat.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan demo dari project yang telah kami buat. Langsung saja, di sini kita sudah melakukan run. Di sini kami menggunakan satu sensor, berupa sensor ultrasonic, satu LED, dan satu buzzer. Di sini kami menggunakan Node MCU dari SP32. Langsung saja, jika ada kendaraan yang mendekati palang atau gerbang dan itu kecil atau sama dengan 10 cm, maka lampu akan hidup, buzzer akan berbunyi, dan jumlah kendaraan bertambah 1. Dapat kita lihat langsung di blinknya. Nah, dapat kita lihat bahwa jarak kendaraan akan diupdate dalam blink, jumlah kendaraan akan ditambahkan. Lalu jika ada kendaraan baru yang masuk, nah maka jarak kendaraan akan diupdate, lampu akan hidup, lalu jumlah kendaraan akan ditambah 1. Oke. Nah, untuk virtual pin tadi dapat kita lihat di mode developer sini. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa virtual pin 0 itu digunakan untuk jarak kendaraan, virtual pin 13 itu digunakan untuk jumlah kendaraan. Nah, untuk LED sendiri itu menggunakan virtual pin 14, dan yang terakhir histogram itu didapatkan dari virtual pin 13 yang dimiliki oleh jumlah kendaraan sebelumnya. Oke, jadi setiap jumlah kendaraan bertambah, maka histogram akan melakukan update terhadap grafik histogramnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu demo simulasi dari proyek kami di Walkway. Selanjutnya kami akan melakukan demo terhadap alat fisiknya. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan dan mendemokan dari sistem parkir palang otomatis. Di sini kami menggunakan sensor ultrasonic, lalu ada lampu LED, dan juga ada buzzer. Dan kami juga menggunakan Node MCU. Langsung saja kita demokan. Jadi jika ada kendaraan yang menghampiri dari kurang atau sama dengan 10 cm, dia akan berbunyi seperti tadi. Lalu jika mobil lewat, palang tertutup kembali. Dan jika ada mobil yang baru datang, maka akan bunyi lagi, lalu datanya akan terkirim ke blink seperti yang ada di handphone ini. Jadi jika ada kendaraan lewat lagi, akan bertambah data jumlah kendaraannya sebanyak 1. Baik, sekian dari hasil yang dapat kami tampilkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.